'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Aulia Rumdani dengan NIM 240101010009 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen saya, Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPDS APM PDMA. Jadi video ini berisikan dua metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada true or false dan yang kedua ada the power of two. Jadi, apa itu metode true or false? Metode true or false adalah metode pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara langsung dengan cara menilai pernyataan, apakah pernyataan itu benar atau salah. Dalam prosesnya, siswa bisa bekerja secara individu atau berkelompok untuk mendiskusikan jawabannya, sehingga mendorong kolaborasi dan tukar pikiran. Metode ini cocok untuk membuat topik yang sulit atau membosankan jadi lebih hidup, sekaligus membantu siswa mengasah kemampuan berpikir kritis, memahami materi lebih dalam, dan mengingatkan informasi dengan lebih baik. Langkah-langkah dalam metode true or false. Yang pertama, persiapan pernyataan. Guru mempersiapkan beberapa pernyataan terkait materi pembelajaran yang terdiri dari pernyataan benar dan salah. Yang kedua, pemberian soal kepada siswa. Pernyataan diberikan kepada siswa secara tertulis maupun lisan. Yang ketiga, siswa menjawab. Siswa membaca atau mendengarkan setiap pernyataan lalu menentukan apakah pernyataan tersebut true atau benar atau false atau salah berdasarkan pendapatnya masing-masing. Yang keempat, diskusi jawaban. Setelah semua siswa menjawab, selanjutnya guru dan siswa membahas hasil jawabannya. Kelebihan metode true or false. Yang pertama, mudah dan tidak terlalu memerlukan banyak waktu. Metode ini mudah dilakukan karena siswa hanya diminta memilih apakah suatu pernyataan itu benar atau salah. Jadi, sangat praktis untuk guru maupun siswa, terutama sangat ingin mengulas materi dengan cepat. Yang kedua, kelebihannya meningkatkan partisipasi siswa karena jawabannya singkat dan jelas. Siswa lebih mudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan tidak merasa terbebani, sehingga kelas jadi lebih hidup dan aktif. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir cepat dan kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis pernyataan dengan cermat sebelum memutuskan jawabannya, sehingga dapat mengembangkan cara berpikir yang lebih kritis dan logis. Kelebihan yang keempat, membantu memperkuat ingatan siswa terhadap materi dengan menjawab lalu mendiskusikannya. Pernyataan bersama, siswa jadi lebih mudah memahami dan mengingat materi yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, ada kekurangan metode true or false. Yang pertama, jawabannya terlalu sederhana karena hanya terdiri dari dua pilihan, yaitu benar dan salah. Siswa tidak diberi ruang dalam menjelaskan alasan atau menunjukkan seberapa dalam pemahaman mereka terhadap materi yang telah diberikannya. Yang kedua, siswa bisa menjawab asal tebak, bisa saja memilih jawaban secara acak tanpa benar-benar memahami isinya. Yang ketiga, kurang cocok untuk materi yang kompleks. Metode ini lebih efektif untuk fakta atau konsep dasar, dan kurang tepat digunakan untuk topik yang memerlukan penjelasan mendalam atau analisis. Selanjutnya, metode yang saya pakai ada the power of two, yaitu dalam bahasa Inggris, the power of two artinya adalah dua kekuatan, sehingga dapat diartikan the power of two merupakan model pembelajaran yang menggabungkan dua kekuatan dari dua peserta didik. Dengan cara ini, siswa nggak cuma belajar dari buku ataupun guru, tapi juga dari temannya sendiri. Metode ini bisa bikin suasana kelas jadi lebih hidup, bikin siswa lebih percaya diri, dan bikin belajar jadi lebih mudah karena dilakukan bareng-bareng. Jadi intinya, the power of two itu dua orang yang saling bantu bisa bikin ide jadi lebih kuat dan pemahamannya makin mendalam. Langkah-langkah dalam metode the power of two. Yang pertama, memikirkan jawabannya sendiri terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka berkelompok, mereka memikirkan jawabannya sendiri.
Jadi guru memberikan pernyataan dan siswa diminta memikirkan jawabannya terlebih dahulu sendiri. Tujuannya biar mereka bisa mencoba mengerti dulu tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, mendiskusikan sudut pandangnya masing-masing. Jadi setelah langkah pertama yaitu mikir sendiri dilakukan, siswa ini dipasangkan dan diminta untuk ngobrolin jawaban dari sudut pandang mereka masing-masing itu. Nah, di sini tuh mereka bisa saling tukar pendapat, nambahin ide atau mengoreksi kalau ada yang kurang pas dan menyatukan hasil pemikirannya masing-masing. Yang kedua, dipresentasikan atau diceritakan ke kelas, ke depan kelas. Setelah diskusi berdua, teman sepasangan itu menceritakan ke teman-teman lain atau ke seluruh kelas tentang hasil diskusi mereka. Tidak wajib hukumnya dikerjakan. Jadi mau dikerjakan atau enggak itu tidak dapat dosa. Kalau dikerjakan dia tetap dapat pahala. Selanjutnya ada macam-macam puasa. Yang pertama ada puasa Senin Kamis. Yang kedua puasa Nabi Daud. Yang ketiga puasa Ayyamul Bid. Tanggalnya tanggal 13, 14 dan juga 15. Yang keempat ada puasa nisfu Sya'ban. Yang kelima ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang keenam puasa Asyura atau buku Asyura. Sudah ibu. Terima kasih ya. Puasa wajib. Puasa wajib itu puasa yang kalau ditinggalkan berdosa. Macam-macam puasa wajib. Yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jangan dapat nilai. Yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan telah dilaksanakan. Yang kedua yaitu puasa qada. Puasa qada yaitu dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan yang tidak dapat dilaksanakan karena ada halangan. Ya. Yang ketiga puasa kafarah yaitu puasa yang dilakukan karena termasuk dosa atau pelanggaran. Kelebihan metode The Power of Two. Jadi yang pertama, kelebihannya tuh belajar jadi nggak ngebosenin. Jadi karena siswa ini diajak mikir bareng temannya, suasana kelas tuh jadi lebih hidup dan seru. Jadi kayak lebih aktif kan, bukan cuman monoton. Yang kedua, lebih gampang mengerti materi. Karena kadang pas ngobrol sama teman, kita itu jadi lebih paham karena ngejelasin dengan cara yang lebih sederhana. Yang ketiga, nambah percaya diri. Diskusi berdua bikin siswa lebih siap dan berani ngomong di depan kelas. Yang keempat, belajar bekerja sama. Siswa dilatih buat dengerin pendapat orang lain dan belajar menghargai perbedaan. Yang kelima, latih otak buat mikir kritis. Siswa nggak asal jawab, tapi diajak mikir dan ngasih alasan kenapa jawabannya begitu. Jadi, metode The Power of Two itu menyatukan pemikirannya masing-masing dari sudut pandang yang berbeda-beda. Namun, di balik kelebihannya itu juga ada kekurangannya. Nah, kekurangan metode The Power of Two itu yang pertama, makan waktu yang lebih lama karena ada proses mikir sendiri, diskusi terus tuh sharing kan, jadi memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, pasangannya itu bisa nggak seimbang, kadang
pasangan yang satunya tuh aktif, tapi yang satunya tuh kayak cuman mengiyakan aja gitu, kayak nggak saling berkolaborasi, jadi cuman mengangguk-angguk, nggak semua benar-benar diskusi dan menyatukan pandangannya masing-masing. Yang ketiga itu rawan ngobrol kemana-mana, maksudnya itu kalau misalnya nggak diawasin bisa saja pembahasan yang mereka lakukan itu malah membahas ke pengalaman mereka, maksudnya di luar pelajarannya dan pertanyaan yang diberikan. Yang keempat, nggak selalu cocok buat semua mata pelajaran, lebih pas buat topik yang butuh pendapat atau pemahaman, bukan hafalan atau hitung-hitungan. Jadi itu saja metode yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.